Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku sekalian ya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini di mata pelajaran informatika kelas 9 ya. Kali ini Ana akan membahas dari chapter 1 yang pasti ya. Chapter 1 yaitu tentang fitur lanjut browser dan membuat blog. Oke, untuk yang part 1 kita akan membahas dulu tentang browser. Jadi kalian udah pasti tahu browser itu dipakai untuk bisa searching di internet ya. Dan di HP kalian tuh pasti semua tuh ada namanya browser. Dan biasanya yang pasti ada di Android itu namanya adalah Google Chrome ya. Ini yang sering muncul, yang sering kalian pakai di HP Android. Namun kalau iPhone itu kalau tidak salah namanya Safari ya. Coba kita searching sedikit, mungkin ada yang belum pernah lihat Safari browser ya. Nah ini Safari browser ini adalah versinya Apple atau HP-HP iPhone ya. Jadi kalau bisa kalian lihat ini adalah versi iOS atau versi Apple dan Android. Dia bangga dengan Google Chrome-nya ya. Nah, sejujurnya Ana belum pernah pakai Safari sih, tapi kalau kalian memang punya HP iPhone, mungkin bisa nanti kita sharing, bisa kita diskusi gimana sih pakai Safari, gimana sih pakai Google Chrome, nanti bisa kita diskusikan di kelas gitu ya. Di sementara Ana akan membahas dulu tentang fitur-fitur di Google Chrome. Selain itu juga, selain dua ini ada juga kemarin sempat cari sih, oke. Ada beberapa juga contoh browser yang kurang lebih sama ya, seperti Microsoft Edge. Nah ini juga salah satu bentuk dari browser yang ada di Android gitu ya. Terus juga selain Microsoft Edge, di komputer juga iya ya. Jadi kalau di komputer Windows 10 kalian itu ada namanya Microsoft Edge ya. Lalu juga biasanya orang pakai namanya Mozilla Firefox ya. Jadi ini Mozilla Firefox sama kayak Chrome juga, tapi ini versi dari Mozilla ya. Sebelum Chrome booming, kalau kalian sering pernah main warnet ya, itu Mozilla Firefox ini cukup menguasai. Sebelum Firefox itu namanya ada Internet Explorer yang mana akan berevolusi menjadi Microsoft Edge gitu ya. Jadi ini contoh-contoh web browser yang sering dipakai, yang sering di HP ya. Ada juga sih sebenarnya kayak satu lagi UC browser ya. UC browser ini juga salah satu browser yang sangat terkenal di Android. Kalian bisa lihat di sini sampai 500 juta yang download. Jadi 500 juta orang yang download UC browser itu kurang lebih sekitar hampir 2 kali lipatnya penduduk Indonesia ya yang pakai UC browser. Dan satu lagi yang sempat booming juga pada saat itu yaitu Opera. Ya, jadi ini di era-era tahun 2010-an ke bawah itu Opera browser juga, dulu Opera Mini ya. Mungkin kalau kalian punya HP zaman-zaman dulu banget itu namanya Opera Mini. Nah ini sekarang dia meningkat menjadi Opera browser gitu ya. Jadi banyak sekali kalau kita mau bahas tentang browser macam-macamnya, dan ini yang Anda jelaskan ini adalah salah satu yang terkenalnya saja yang sering dipakai oleh orang gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya, ke Google Chrome sambil dia loading. Oke. Google Chrome dan Safari ya. Jadi mungkin yang pakai Safari nanti kita bisa diskusi di kelas bagaimana sih gunain Safari gitu. Nah sekarang kita akan pakai Google Chrome dulu. Jadi kalau kalian, ini versi HP ya, ini versi HP yang Anda tunjukkan. Tapi kalau kalian mau lihat versi komputernya, tinggal pilih bagian sini tadi, bagian titik 3 ini, kalian pilih desktop site.
Dimana di sini ini adalah Google versi komputer, versi desktop, tapi kita bawa ke versi HP ya. Jadi memang perlu di zoom supaya terbaca ya, perlu di zoom untuk terbaca. Dan ini akan Anda tunjukkan yang namanya Omnibox ya. Oke, sebentar Anda hidupkan dulu. Oke. Ya, ini yang Anda kotaki ini namanya Omnibox. Ya, Omnibox. Ini Omnibox ini adalah fungsinya untuk kalian mencari, untuk mengetik apa sih yang kalian cari. Misalnya kayak kalian tadi ketik Safari browser ya, ini diketiknya di namanya Omnibox. Disitulah kalian akan mengetik bagaimana sih apa sih yang mau kalian cari gitu ya. Jadi bisa macam-macam ya di Omnibox ini, untuk mencarinya juga bermacam-macam. Seperti kalau misalkan Anda contohkan, bisa juga untuk menghitung, kalkulator loh guys. Jadi kayak 125 dikali 2 ya. Tapi itu dan keluar hasilnya yaitu 250. Jadi bisa sebagai kalkulator dadakan di Google kalau kalian bingung. Dan juga ini juga ada fitur juga dari Google Chrome untuk kalian menghitung kayak gini ya. Jadi misalkan 25 dikali 3 75. Kalkulator ada dalam Google. Selain kalkulator juga ada untuk convert mata uang ya. Misalnya kalau kalian mau tahu $500 berapa rupiah ya, nah akan muncul yaitu $500 adalah 7.146.975 rupiah ya, rupiah ya. Itu juga bisa untuk konversi suhu ya. Jadi konversi suhu juga bisa, misalkan 85 Celcius berapa Reaumur atau Fahrenheit, itu juga bisa loh ya. Nih ya, suhu 85 Celcius sama dengan 185 Fahrenheit. Nah ini ada rumusnya sekalian ya. Ini ada rumusnya sekalian yang bisa kita lihat nih. 85 dikali 95 plus 32 ya. Google itu sangat bantu banget ya, untuk kalian istilahnya mencari apa yang kalian inginkan, dan sampai rumus untuk menghitung Celsius ke Fahrenheit juga ada. Nanti Fahrenheit ke Celsius atau Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Celsius, Kelvin, Celsius ke Kelvin ya. Kita coba ya, Celsius ke Kelvin. Nah ini, nah 85 derajat Celsius sama dengan 358,15 Kelvin, dimana rumusnya yaitu 85 derajat ditambah dengan 273,15, maka hasilnya adalah 358,15 Kelvin. It's amazing ya kan, ini kan sangat luar biasa sekali untuk fitur yang disediakan oleh Google buat kita. Lalu berikutnya pencarian cepat. Nah, jadi misalkan begini, pencarian cepat itu adalah ketika kita ingin mencari kata ya, misalkan kayak gini. Kita tekan lama kalau di HP ya. Kalau di HP kita tekan lama. Misalkan kita blok sampai here we will show. Ya, pencet yang titik 3, pilih web search. Akan langsung otomatis buka tab yang kedua. Here we will show. Langsung keluar aku ada di mana gitu ya. Jadi itu fungsinya adalah untuk pencarian cepat. Jadi kembali itu jadi nggak perlu lagi ngetik, tinggal di blok saja kata-kata di sini yang ingin kita cari ya. Sebentar lagi kita coba lagi. Oke ya, kita coba lagi you are currently ya dan sebagainya, titik 3 dan cari web search. Nah ya, langsung
URL currently tadi kita copy, kita cari dan langsung bisa dibuka di tab berikutnya ya. Gila, ini Google memang luar biasa, browser juga mantap ya, seperti itu. Dan juga ini bisa kita simpan ya, ini juga bisa kita simpan untuk sebagai halaman ya. Sebagai kalian mau, misalkan kalian punya satu page apa yang kalian simpan itu, kalau di HP kalian pakai titik 3, lalu bisa pakai bookmarks ya, bisa pakai bookmarks juga bisa, atau pakai download juga bisa. Download berarti kalian bisa download halaman itu tanpa perlu nanti untuk internet lagi selanjutnya. Kalau bookmarks itu halaman disimpan tapi butuh internet kalau dibuka ya. Sekali lagi, kalau di download page-nya berarti kalian tidak perlu lagi untuk menggunakan internet setelahnya untuk membuka page tersebut. Kalau bookmarks ya, bookmarks ini kita simpan halamannya, tapi kalau kalian mau buka lagi silakan menggunakan internet, download dan bookmarks. Itu ya salah satu cara untuk menyimpan halaman ya, untuk menyimpan halaman seperti itu. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas ya, tapi kita bagi-bagi saja dulu ya. Jadi nggak terlalu banyak materinya. Ini juga sudah berapa menit kita ya? Sudah 11 menit ya. 11 menit untuk kita membahas tentang Chrome dan kawan-kawan tadi. Oke, mungkin berikutnya kita bisa untuk menghapus. Nah, ya history ya. Kalian pasti tahu sih ya untuk menghapus history kayak mana ya. Jadi kembali titik 3, lalu kalian pilih history dan semuanya dihapus ya. Misalkan clear browsing data, nanti tinggal dipilih ya. Ini ada beberapa ya. Ada browsing history, ada cookies and site, check cache image dan file, ada save password dan juga autofill ya. Ada juga autofill. Oke, kita ganti warna putih aja kalian supaya lebih nampak. Nah, ada browsing history, berarti itu artinya riwayat pencarian kalian. Cookies and site data ini artinya lebih ke kalau kalian itu membuka satu page atau satu halaman itu bisa lebih cepat aja gitu, bisa lebih cepat. Dan juga seluruh fitur yang ada di website itu bisa dipakai. Change image dan data ini juga lebih ke loading ya. Jadi kalau kalian misalnya buka Facebook itu bisa lama, bisa cepat. Bisa lamanya karena apa? Karena jaringan. Dan yang kedua, HP harus loading lagi foto-foto yang ada karena cache-nya tidak ada. Di cache ini adalah semacam file-file lama yang disimpan dalam HP. Itu ketika dibuka lagi di internet, dia akan langsung mengambil file-file yang lama itu. Tapi konsekuensinya adalah penggunaan memori yang lumayan ya. Penggunaan memori yang lumayan. Jadi lama-kelamaan bisa numpuk dan akhirnya bisa memakan memori. Jadi kalau saran Anda sering-sering dihapus aja gitu ya. Lalu di sini ada save password ya, berarti kalau kalian pernah login di mana lalu passwordnya kalian simpan ya, itu namanya di Google Chrome juga bisa. Jadi antum nggak perlu lagi untuk misalkan menghafal terus passwordnya, tinggal disimpan saja di Google, maka nanti Google akan langsung memberitahukan passwordnya apa. Lalu di sini ada autofill form ya, berarti ini lebih ke kalau kalian ngisi formulir, misalkan ngisi Google Form dan ada bagian kolom nama, ketika Google itu tahu kolom nama, pasti nama antum yang akan langsung keluar secara otomatis ya. Jadi Google bisa tahu kalau nama kalian misalkan Fulana. Jadi kalau misalnya ada kolom nama di Google Form, Google langsung tahu nama antum adalah Fulana. Jadi option Fulana langsung muncul ya. Oke, yang berikutnya ada site settings ya, ini lebih ke pengaturan site saja. Tinggal pencet clear data dan kita tunggu
Ini menghapus history dan selesai. Ya. Menghapus dan selesai. Oke, jadi itu untuk materi hari ini. Jadi kita membahas tadi sedikit tentang bermacam-macam browser, lalu juga sedikit gimana menggunakan Omnibox, lalu juga pencarian cepat, ya, dan juga kita menggunakan cara untuk menghapus history. Jadi ini untuk materi minggu ini. Semoga kalian bisa nyambung dengan materinya, karena ini memang dekat banget dengan kalian. Insya Allah materi ini jadi sering kalian pakai setiap hari, apalagi zaman daring, namanya Google itu udah sangat luar biasa akrabnya. Jadi insya Allah materi ini tidak terlalu sulit buat kalian, dan juga tidak begitu memaksa kalian untuk berpikir begitu keras. So I think that's all for today. Ya, terima kasih atas atensinya. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.